Oke, sekarang kita masuk ke sistem multifisis ya. Jadi, untuk sistem multifisis gitu ya, ini adalah inti dari bond graph kawan-kawan. Multifisis ya. Jadi, kita mengcombine sistem yang udah kita tahu, yaitu ada apa aja sih? Ada mechanical, electrical, lalu fluid gitu ya. Ini kita coba combine ya. Nah, sebenarnya kenapa ini perlu dibikin suatu bahasan tersendiri? Ya, pertama, memang banyak sistem di dunia ini pasti udah multifisis dan power dari bond graph adalah mensimplifikasi cara kamu analisis sistem multifisis. Nah, cuman perlu dipahami bahwa antar multifisis gitu ya, antar fisis itu pasti ada sebuah konektornya. Nah, konektor inilah yang ada dua jenis, yaitu transformator dan girator. Oke. Nah, untuk simbolan dan kausalitasnya gimana? Pertama untuk kita bahas dulu transformator ya. Nah, transformator dia itu simbolnya seperti ini ya kawan-kawan, TF. Dengan konstantanya misalnya M. Ini variabel effort 1 flow 1, ini effort 2 flow 2. Kausalitasnya dia itu sistemnya kalau kanan, kalau kiri aku kiri. Jadi kalau yang di kiri itu kausalitas di kiri, maka yang ini pun harus kiri. Dan kalau ini di kanan, maka yang ini pun harus kanan. Jadi dia ngikutin arahnya. Nah, hubungannya apa? Hubungan variabelnya pada transformator adalah E2 adalah M dikali E1. Dan flow 2 adalah 1 per M dikali flow 1. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk girator, dia itu bentuknya cuma beda simbol sebenarnya kalau secara bond graph itu. Misalnya dia R ya. Ini misalnya E1, F1, E2, F2. Nah, kalau dia itu kausalitasnya dulu ya. Dia itu malah berlawanan. Kalau kirinya itu ngambil yang sini, yang kanan ngambil jauh. Tapi kalau misalnya yang kiri ngambil dekat, yang kanan ngambil dekat juga. Jadi beda sama yang tadi kan sebelumnya. Kalau gua kiri lu kiri, kalau gua kanan lu kanan. Kalau ini enggak. Kalau gua kiri lu akan kanan dan kalau gua kanan lu akan kiri. Seperti itu. Dan dia hubungan variabelnya adalah E2, ini yang paling membedakan adalah R dikali F1. Dan F2 adalah 1 per R dikali E1. Ini adalah yang paling membedakan dari transformator dan girator, yaitu hubungan antara variabel effort dan flow pada lengan-lengannya. Nah, apa aja contoh-contohnya? Yang pertama, kita bahas dulu dari transformator ya. Contoh, untuk transformator itu udah pasti ada katrol. Apa sih istilahnya tuh jungkat-jungkit ya? Katrol tuh jungkat-jungkit bukan ya? Apa sih istilahnya? Jungkat-jungkit tuh katrol ya? Bukan dong, katrol mah yang ya jungkat-jungkit lah. Aku lupa istilahnya. Terus piston, terus apa lagi ya? Eh, biasanya nih, oh ya, rack gear gitu ya, gear ratio, terus rack and pinion. Oke. Nah, kalau jungkat-jungkit itu kan yang bentuknya kayak gini, gitu. Biasanya dia em, transformator itu ada gaya antar masih sistem mekanikal. Nah, kuasa transformatornya gimana? Perhatikan bahwa misalnya di sini diketahui jaraknya ini adalah R1 dan ini R2. Kan kita tahu ya bahwa torsi di titik 2 itu sama dengan torsi di titik 1. Sehingga F2 R2 sama dengan F1 R1. Nah, kan berarti F2-nya adalah R1 per R2 F1. Jadinya kuasa transformatornya adalah R1 per R2. Kayak gitu. Nah, terus kalau piston ini kan bentuknya yang kayak begini ya. Yang set terus set kayak gini. Ini dia ngerubah sistem antara mekanik dan fluid.
ya fluidnya di sininya. Nah, kalau dia itu bentuknya biasanya ya bisa fluid mekanik or mechanic ke fluid, it's the same, oke. Okay? Tapi misalnya ini kita ambil dari mekanik ke fluid. Jadi bisa dia F1 V1 sama dengan misalnya P1 Q1 dan konstantanya itu adalah apa? Kan kita tahu perhubungannya adalah P1 misalnya dia luas penumpangnya A gitu ya. Kan P adalah gaya per luas gitu ya. Berarti dia konstantanya super A. Kayak gitu. Nah, terus gear ratio ini bentuknya kayak gimana? Gear ratio itu kalau misalnya kamu punya roda, terus ditempel sama roda lain yang ada perbedaan radiusnya. Misalnya dia radiusnya adalah R1, di sini R2. Nah, kalau ini kan sistemnya dia apa sistem mekanik tapi bukan yang translasi ya, tapi rotasi gitu. Nah, perlu diingat bahwa untuk sistem kayak gini, yang nilai variabelnya sama atau bisa kita analisis itu kan sebenarnya adalah em, kecepatan linearnya ya atau kecepatan linear antara V1 sama dengan V2 itu sama sehingga tunggu bener nggak ya V1 sama V2 itu sama ya jadi omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2 sehingga persamaan adalah omega 2 sama dengan R1 per R2 omega 1 berarti untuk ini konstan transformator itu jadi dia di antara dua sistem apa namanya mechanical gitu ya mechanical yang translasi dan dia konstantanya itu adalah R2 per R1 kayak gitu teman-teman. Nah yang terakhir rake pinion itu yang dimana kita mengubah gerak rotasi menjadi translasi lagi kayak gitu. Jadi dia antara ya atau nggak bisa kebalikannya ya translasi ke rotasi rotasi ke translasi sama aja. Dia itu di sininya misalnya yang translasi dulu ya. Ini adalah tau 1 omega 1. Terus di sini adalah misalnya F1 V1. Nah, kan kita tahu ya hubungannya di sini itu adalah misalnya ini jari-jarinya R ya. Kan berarti tau sama dengan R dikali F gitu. Yang dimana berarti hubungan variabelnya adalah si jari-jari dari si rack-nya gitu. Kayak gitu kawan-kawanku. Nah, selanjutnya untuk girator itu jujur aja yang keluar biasanya cuma satu, yaitu adalah motor listrik gitu ya. Nah, motor listrik ini biasanya kalian akan temukan dia dalam bentuk gambar rangkaian listrik misalnya ada kayak begini. Terus dia memutar sesuatu gitu ya. Nah, ini tuh dia menghubungkan antara sistem elektrikal dan rotasional or the either way berarti generator gitu ya. Nah, biasanya dia kan berarti tegangan di sini arus, terus di sini adalah torsi dan omega gitu. Nah, hubungan variabelnya itu adalah tau sama dengan suatu konstanta misalnya K dikali arus sehingga konstanta jaraknya adalah K. Ini adalah KEMF ya, konstanta electromagnetic force. Begitu teman-teman. Ini adalah variabel-variabel pada elemen-elemen pada transformator dan generator. Bagaimana untuk contohnya gitu ya. Ini aku ngambil satu contoh aja. Di Kulkas UAS 2019 itu ada sistem seperti ini. Jadi ini adalah tegangan. Oh ya, kalau kita sistem multifisis kan biasanya ada tabrakan variabel V-nya ya. Ada V yang kecepatan, ada V yang tegangan. Nah, kalau ada konflik kayak gini, mending yang tegangan itu kita pakai simbolnya E aja. Ya. Jadi dia ada ini harusnya induktor, resistor, terus ada motor. Terus di sini dia nyambung ke antara dua gigi, terus di sini ada pinionnya. Nah, ini konstanta pinionnya M, ini N2, ini N1. Terus sini KM. Tapi sebenarnya jujur ya, kalau konstanta di transformatornya kamu kebalik nulisnya misalnya M1 per M2 jadi M2 per M1
Sebenarnya biasanya nggak apa-apa. Yang penting ketika lu nurunin persamaannya itu benar, nggak kebalik. Jadi bukan berarti jadinya kalau kalau sistemnya kayak begini, ini F1, F2, ini R2, R1, ya bukan berarti persamaannya jadi F1, R2 sama dengan F2, R1, ini udah pasti salah. Gitu. Kayak gitu ya. Oke, di sini kan cukup simpel ya. Ini ada L dan R. Berarti kan bond graph-nya bagaimana nih? Pertama ada source effort ya, yaitu tegangan in. Nah, dia ini rangkaiannya seri antara induktor, resistor, dan motor. Berarti dia seri antara induktor, resistor, dan motor. Nah, motor ini otomatis dia adalah generator. Dengan konstanta Km. Nah, dari motor, ini tuh, ini M-nya itu ada massa mobil ya. Ternyata. Saya tidak menyadari ada mobil di sini. Oke. Nah, terus dia itu kan langsung ke sistem rekpinian dari transformator lagi. Habis itu transformatornya rekpinian itu dengan koefisiennya adalah N2 per N1 ya harusnya. Karena N ini kita anggap jari-jari ya. Terus di sini ada transformator lagi. Dan transformator ini kan rekpinian, berarti kita ngambil jari-jari si gearnya aja. Atau berarti si N2-nya aja ya. Habis itu dia ada hubungan ke suatu massa gitu. Jadi langsung hubungannya ini langsung ke suatu massa gitu. Seperti itu. Oke. Nah, terus ya ini bond graph ya gitu. Udah bond graph-nya cuma seperti ini aja. Mungkin kalau kalian pengen analisis kausalitas aku tambahin ya. Berarti kan di sini kan sistemnya itu kalau M itu kan di depan, terus source flow itu kan di belakang, L itu kan di sebelah depan juga. Jadi di sini bisa kita taruh ini kan udah di sini berarti transformator dia di kalau gua kanan lu kanan, kalau dia kanan juga, dan kalau ini kanan berarti ini kiri. Berarti bisa taruh ini. Ops, dan sistem ini tidak kausal kawan-kawanku. Seperti itu. Lah iya, kok nggak kausal ya? Ini source effort, astaga. Sorry. Pantas aja kok nggak kausal. Nah, kausal dong. Oke, bener. Sorry ya, jadi salah. Ya gitu. Jadi memang di sistem multiphase ini tuh tidak ada tantangan untuk menuliskan junction atau effort. Tantangannya itu adalah bagaimana kita menentukan variabel dari transformator dan generatornya. Nah, kalau kalian pengen lihat contoh yang lain kan berarti tinggal jungkat-jungkit dan piston. Itu aku rasa udah pernah aku bahas di pembahasan. Atau enggak, kalian lihat di kulkas pun banyak. Seperti itu. Tapi cara berpikirnya sama gitu. Bagaimana cara kita memecah antara transformator dan generator. Kuncinya di sana. Kuncinya identifikasi mana transformator dan mana generatornya. Seperti itu.